Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan Sabda Sadik, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang memberikan hari yang baru kepada kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan aktivitas sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang berencana, biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sabda Sadik pagi hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Huza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Lukas 24 ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitakannya kepada rasul-rasul. Tema Sabda Sadik pagi hari ini adalah Yohana Petobat yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar dari sosok Yohana. Siapakah Yohana? Yohana adalah istri dari Huza, bendahara Herodes, seorang pejabat tinggi. Yohana bersatu sosial tinggi tentunya, mengingat suaminya bekerja di lingkungan istana. Yohana bukan perempuan biasa. Ia berasal dari lingkungan istana yang mungkin terbiasa dengan hidup mewah dan protokol kerajaan. Namun hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Yesus. Lukas 8 ayat 2-3 menyeratkan bahwa ia, Yohana, seperti Maria Magdalena, sudah mengalami pemulihan dari Allah, mungkin dari penyakit, luka batin, atau beban rohani yang berat lainnya. Yang pasti perjumpaan dan lawatan Tuhan mengubah tujuan hidup Yohana. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, Yohana memilih jalan hidupnya yang berbeda. Yohana meninggalkan kenyamanan istana dan memilih berjalan bersama Yesus. Tidak hanya berjalan saja, Yohana juga terjun langsung di dalam melayani Tuhan. Ia menggunakan kekayaan yang dia miliki untuk menopang pelayanan Tuhan dan para muridnya. Ia tidak hanya memberi dari kelebihan yang ada, tetapi dari hati yang telah dijamah oleh kasih Allah. Yohana mengerti bahwa kasih yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata di dalam kehidupannya. Yohana mempersembahkan hidupnya sebagai bentuk ibadah yang sejati. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Yohana memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Yohana, perempuan dari istana, kini menjadi pembawa kabar kerajaan Allah. Ia tidak hanya mengalami pertobatan, tetapi juga kesetiaan di dalam hidupnya. Ia tidak hanya diselamatkan, tetapi juga dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Ia tidak hanya hadir di dalam masa-masa senang saja, masa-masa sukacita saja, tetapi juga di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan buat Yohana, tetapi Yohana mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih, Yohana mengajarkan bahwa pertobatan sejati bukan hanya soal meninggalkan masa lalu, tetapi juga tentang melangkah setia di dalam pelayanan, yaitu melayani Tuhan yang telah mengubahkan hidup Yohana. Ia menunjukkan bahwa siapapun, bahkan dari lingkungan istana, bisa menjadi hamba yang rendah hati. Ia membuktikan bahwa kasih kepada Kristus bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam kehidupan kita. Yohana menjawab dari pertanyaan yang ada di dalam Mazmur 116 ayat 12, katakan, "Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku?" Yohana menjawab pertanyaan ini dengan hidupnya. Ia melayani Yesus dengan hartanya dan hidupnya. Dia persembahkan buat Allah, buat melayani Tuhan yang sudah mengubahkan hidupnya. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita bukan berasal dari lingkungan istana seperti Yohana, tetapi kita berasal dari berbagai macam latar belakang yang ada. Tuhan sanggup memakai kita dengan seluruh keberadaan kita. Kita mempunyai sesuatu yang dapat kita berikan kepada Allah yang sudah memulihkan hidup kita. Waktu kita, tenaga, perhatian, atau bahkan luka yang telah Tuhan pulihkan. Semua itu bisa menjadi alat di dalam melayani Tuhan. Jadilah seorang wanita yang setia dan takut akan Tuhan.
Amsal 31 ayat 30, perempuan yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Yohana adalah contoh perempuan yang takut akan Tuhan. Hari ini mari kita belajar dari Yohana, menjadi seorang petobat yang setia, bukan hanya percaya tetapi juga memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bukan hanya hadir saat senang saja, bukan melayani Tuhan hanya saat sukacita saja, tetapi tetap setia saat kita tidak baik-baik pun. Karena seperti Yohana, kita pun dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan dalam hidup kita, dalam kasih, dan dalam kesetiaan. Amsal 3 ayat 3 dan 4, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.